Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu dosen yang saya hormati, selaku dosen penguji dan dosen pembimbing saya. Di kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, saya Meta Faramesti Praetno dengan NPM 208330075 ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Self-Assessment System terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, latar belakang dari proposal saya. Penelitian ini saya lakukan karena efektivitas penerimaan tunggakan pajak tertagih mengalami penurunan sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak dikarenakan dalam self-assessment system adanya ketidakstabilan yang dilihat dari pelaporan surat pemberitahuan setiap bulannya. Dalam merealisasikan penerimaan pajak belum mencapai target dikarenakan kurang gencarnya kegiatan pemeriksaan yang mengakibatkan SKPKB yang diterbitkan terhadap penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Kemudian, rumusan masalah dari proposal saya. Yang pertama, apakah jumlah nomor pokok wajib pajak atau NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan? Kemudian yang kedua, apakah jumlah surat setoran atau SSP PPh pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan? Dan yang terakhir, apakah jumlah surat pemberitahuan atau SPT PPh pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan? Kemudian, tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui apakah jumlah nomor pokok wajib pajak atau NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah jumlah surat setoran pajak atau SSP PPh pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah jumlah surat pemberitahuan atau SPT PPh pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Berikutnya, landasan teori. Landasan teori dari proposal saya ialah self-assessment adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi, self-assessment system adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, berikutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian saya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka seperti presentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teoris, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti secara spesifik. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah NPWP, jumlah SSP PPh pasal 25 yang dilaporkan, jumlah SPT PPh pasal 25, dan jumlah penerima PPh pada wajib pajak orang pribadi per bulan periode 2014 sampai 2017. Yang kemudian, lokasi dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian ini. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah sekelompok orang wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Medan Belawan pada periode 2014 sampai 2017. Kemudian sampelnya.
Sampel dari proposal saya ialah 48 sampel dalam bulanan pada periode 2014 sampai 2017. Lalu kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, serta laporan-laporan yang terdapat pada objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan dengan menggunakan regresi linear berganda, uji koefisien, determinan, uji T, dan uji F. Analisis data. Kemudian analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian untuk regresi linear berganda, untuk menguji hipotesis HO, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda karena menyangkut dua buah variabel independen, yaitu jumlah nomor pokok wajib pajak dan jumlah surat setoran pajak PPh pasal 25 serta jumlah pemberitahuan atau SPT PPh pasal 25 dan sebuah variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan. Model persamaan linear regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 plus E, di mana Y adalah penerima pajak penghasilan dengan A konstanta, X1 adalah NPWP, X2 adalah SPT PPh pasal 25, dan X3 adalah SPP PPh pasal 25. B1 adalah koefisien regresi NPWP, B2 ialah koefisien regresi SSP PPh pasal 25, B3 koefisien regresi SPT PPh pasal 25, dan E adalah error. Kemudian ada uji hipotesis menggunakan koefisien determinan atau R kuadrat. Pengujian koefisien determinan digunakan untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Kemudian ada uji signifikan parsial atau uji T. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk pengujiannya ialah HO sama dengan B1, B2, B3 sama dengan 0, artinya jumlah nomor pokok wajib pajak atau NPWP, jumlah surat setoran pajak atau SSP PPh pasal 25, dan jumlah surat pemberitahuan SPT PPh pasal 25 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sekian dari presentasi proposal saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.